Ya, kembali selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Ibu. Semoga tetap semangat ya. Selamat pagi semua. Salam Lokoresa. Masih Lokoresa nih di dada? Masih dong, Miss. Masih. Kalau begitu Bu Guru tes nih. Yang putri-putri, silakan mic-nya diaktifkan. Ya. Apa kabar siswi kelas 8A? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Oke, keren. Sekarang yang laki-laki. Apa kabar siswa kelas 8A? Baik, sehat, luar biasa. Kanon ya. Sekarang sama-sama aktifkan semua putra dan putri. Aktifkan bareng kita semangati diri kita masing-masing ya. Apa kabar siswa-siswi kelas 8A? Baik, sehat, luar biasa, dan tetap bahagia. Oke, dan tetap bahagia. Ini salah tanggalnya nih, tahunnya 22. Oke, hari ini sekedar kita akan mereview ya yang bab 4 bagian A, lalu nanti kita masuk ke bagian B. Nah, sebelumnya kita akan doa. Nah, doanya dari tanggal 18 sampai 25 Januari itu adalah pekan doa untuk persatuan umat Kristiani. Maka kita juga akan berdoa hal itu. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan ada 4 slide untuk yang doa persatuan umat Kristiani, lalu nanti ada doa pembuka. Maka dibutuhkan 5 orang. Maka yang nomor pertama Bu Guru tunjuk, nanti yang setelah selesai membacakan slide pertama, silakan tunjuk untuk slide yang kedua, begitu seterusnya ya, sampai ke doa pembuka. Paham, Kak? Baik, Bu. Paham, Miss. Oke, kalau begitu yang pertama dimulai oleh Felicia ya, dengan membuat tanda salib dulu. Silakan Felicia, lalu nanti kalau Felicia sudah selesai sampai mengutus aku, tunjuk temannya. Silakan. Selamat pagi Bu Marcel dan teman-teman, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha pengasih dan penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para muridnya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapa, ada dalam aku dan aku di dalam Engkau. Supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Felis, tunjuk siapa Felis? Pilih Kesyahana, Bu. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadari perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Dilanjutkan oleh Salvo. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu. Dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Bisa milih ya Bu ya? Iya. Mas Alek ya Bu, Mas Alek. Semoga semua yang telah diputuskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus panjang segala abad. Amin. Dilanjutkan oleh Febri. Febrian, Bu. Datanglah ya Roh Pencipta,
hati kami junjungilah. Penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup, api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Di Kau sabda karunia dan tangan kanan ilahi. Engkau yang Bapa janjikan, Kau pergandakan bahasa. Sinari hati umat-Mu dan curahkanlah cinta-Mu. Semoga di Kau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih yang sudah ambil bagian untuk memimpin doa pembuka. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, tadi Bu Guru salah menyebut. Bu Guru tadi menyebut bab 4 ya. Ternyata kita bab 5 ya. Bab 5 kita waktu itu sudah melihat yang bagian A ya, Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, lalu kita hari ini akan melanjutkan ke bagian B. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu ya. Ini sudah, kalau tujuan-tujuan sudah. Kemudian ini sudah kita lihat juga ya, bahwa Yesus yang mengutus Roh Kudus, Yesus sendiri dalam dirinya itu juga dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu ketika Yesus dibaptis ya. Yesus dibaptis di mana ya? Sungai Yordan. Sungai Yordan. Siapa yang membaptisnya? Yohanes Pembaptis ya. Nah, ketika Yesus setelah dibaptis, nah pada waktu itu turun Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Jadi salah satu simbol dari Roh Kudus adalah burung merpati karena ada beberapa simbol dari Roh Kudus. Lalu yang kedua, Yesus dipenuhi Roh Kudus ketika ya setelah dibaptis, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa di padang gurun? Untuk apa? Yesus dibawa ke padang Untuk dicobai, Bu. Ya, dicobai. Tapi sebelum dicobai itu Yesus selama 40 hari, 40 malam Puasa. melakukan apa? Dan berdoa. Jadi dalam keadaan lapar itulah Yesus dicobai. Ada berapa pencobaan yang dialami Yesus? Ada berapa? 3, Bu. Ada 3, betul. Apa saja, ingatkah 3 itu apa saja? Mengubah batu jadi roti, menjatuhkan diri, sama menguasai dunia ya? Ya, 1 mengubah batu menjadi roti, yang kedua Yesus dibawa ke bubungan bait Allah lalu diminta untuk menjatuhkan diri. Yang ketiga, Yesus diperlihatkan segala kemegahan dan kekayaan dunia dan dijanjikan akan diberikan semua itu kalau Yesus mau menyembah. Kalau Yesus mau menyembah apa? Menyembah iblis, Bu. Menyembah iblis. Ya, jadi Yesus sebagai manusia juga mengalami dicobai. Ya. Lalu Yesus dipenuhi Roh Kudus, itu ketika Yesus mengajar di sinagoga. Ya. Kemudian dalam setiap karya Yesus, ya, apalagi ketika Yesus membuat mujizat dan sebagainya. Nah ini peristiwa-peristiwa yang mau menunjukkan bahwa Yesus. Nah ini ya yang tadi. Yesus dipenuhi Roh Tuhan ada padaku, ini adalah Yesus. Ini ketika di sinagoga. Nah, waktu itu dari Injil Yohanes ketika kita bicara tentang pekerjaan penghibur. Ya, penghibur sini adalah roh kebenaran, roh yang dijanjikan oleh siapa? Yang menjanjikan roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran? Siapakah yang menjanjikan? Siapa yang masih ingat? Iya, Yesus ya. Jadi yang menjanjikan akan memberikan roh penolong atau roh penghibur atau roh kebenaran itu adalah Yesus. Yang diberikan sebelum Yesus disalib, sesudah, atau pada saat disalib. Janji itu diberikan sebelum atau pada saat atau sesudah Yesus disalib. Sebelum, Bu. Sebelum ya, jadi sebelum ya, sebelum Yesus disalibkan, Yesus menjanjikan ya, karena Yesus menyadari setelah nanti disalibkan, kemudian bangkit, lalu naik ke surga, Yesus sudah tidak bersama lagi dengan para rasul secara fisik ya, secara kasat mata.
Lalu ini pekerjaan penghibur sudah kita lihat ya pada waktu itu kita lewati ya kan, yang menyadarkan, yang mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Lalu ini kita sudah lihat juga bagian-bagiannya. Lalu ia akan memimpin kepada seluruh kebenaran, akan memberitakan, akan memuliakan. Ya, ini pekerjaan penghibur, roh kebenaran, roh penolong. Lalu Roh Kudus itu, ya, jadi Roh Kudus itu siapa sih? Jadi Roh Kudus bisa dipahami macam-macam. Coba Darel bisa bantu bacakan ini Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah, yaitu mewartakan tentang Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan. Roh kebenaran yang menggerakkan, mendorong, menguatkan, dan memberikan semangat kepada gereja untuk berkarya dan mewartakan kerajaan Allah. Roh kebenaran karena ia akan selalu membimbing dan memimpin kita menuju seluruh kebenaran Allah. Roh kebenaran karena apa yang dikatakan, apa yang didengar, dan apa yang diceritakan berasal dari Allah. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dijanjikan oleh Yesus menjadi penghibur, penolong untuk memperbarui dan memberi kekuatan bagi keberlangsungan pewartaan kerajaan Allah. ya, jadi Roh Kudus, kalau tanya Roh Kudus itu siapa sih? Nah, kita bisa menjawab nih. Bisa menjawab salah satunya, menjawab semuanya. Jadi Roh Kudus itu roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran Allah. Ya. Roh Kudus itu roh kebenaran yang menuntun gereja kepada kekudusan dan seterusnya. Lalu ini juga sudah kita lihat ya minggu lalu bagaimana situasi kehidupan para rasul setelah Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga. Semoga masih ingat ya. Masa Paskah berlangsung berapa lama? Masa Paskah berapa 50 lama? hari, Bu. Ibu, Betul, ya, betul 50 hari ya. Hari ke-40 dalam masa Paskah itu ada peristiwa apa? Yesus naik ke surga. Bu, Yesus naik ke Surga. surga. Masa Paskah berakhir dengan hari raya apa? Pentakosta. Pentakosta. Ya, betul, Pentakosta. Nah, Pentakosta itu dirayakan hari keberapa dalam masa Paskah? Hari yang keberapa? Pentakosta itu dirayakan pada hari keberapa dalam masa Paskah? 50, Bu. Hari 50, betul. Nah, setelah Yesus naik ke surga sampai menjelang hari raya Pentakosta, apa? Novena Roh Kudus, Bu. Betul, novena Roh Kudus ya, karena menantikan pemenuhan janji Yesus untuk mengirimkan roh penolong atau roh penghibur ya, atau roh kebenaran tadi ya. Oke, masih ingat dengan baik. Good. Warna liturginya apa ya kalau masa Paskah? Putih, Bu. Putih. Oke. Kalau masa sebelum Paskah disebut masa apa? Prapaskah, Bu. Prapaskah. Berapa harikah masa Prapaskah? 40 hari, Bu. 10 hari. Ya, 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Minggu ya. Jadi minggunya tidak dihitung. Masa Prapaskah diawali Rabu, dengan hari Abu. apa? Rabu, Bu. Betul. Ih, keren, ingat semua. Oke, kita lewati. Nanti kita adakan kuis dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini situasi kehidupan para rasul sudah kita lihat pada waktu itu juga. Nah, ini janji Yesus juga sudah kita lihat ya. Ini juga sudah kita baca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13, kisah tentang Pentakosta. Nah, dalam kisah ini Roh Kudus yang turun atas para rasul dilambangkan dalam bentuk apa? Kalau dalam pembaptisan Yesus kan Roh Kudusnya dalam rupa burung merpati. Nah, dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudusnya dalam rupa apa? Api. Lidah api yang menyala, Bu. Lidah api ya. Ya, lidah api itu mau mengingatkan peristiwa Nabi Musa ya. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya Allah hadir di dalam semak yang berapi tetapi semaknya tidak terbakar. Sama para rasul juga dihinggapi lidah api tetapi raga mereka tidak terbakar. Hati mereka yang dikobarkan. Nah, ini kemudian ketika mereka mengadakan novena karena mereka memiliki kerinduan ya, kerinduan untuk menantikan kehadiran Roh Kudus. Coba Kesyahana bisa dibantu baca bagian ini? Oke, Bu. Kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah api bertebaran hingga pada mereka masing-masing.
Lalu mereka dipenuhi Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan menyertai senantiasa hingga akhir zaman. Oke ya, jadi bahwa kehadiran Roh Kudus itu menjadi tanda bahwa Yesus menyertai para rasul, menyertai gereja sampai akhir zaman. Ya, jadi janji Yesus itu dipenuhi. Lalu ini ya, selain Roh Kudus dalam rupa burung merpati, dalam rupa lidah-lidah api, Roh Kudus juga dilambangkan dalam bentuk angin, ya, dalam bentuk api. Ya, itu kalau kita lihat baca-baca ada peristiwa-peristiwa itu. Kemudian kalau kita mengenal istilah Pentakosta, ada perjanjian lama, ada Pentakosta perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu adalah untuk mengenang turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Nah, pada saat itu ditandai dengan suara guru, ya, ada kilat, ada awan, dan bunyi sangkakala yang keras. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting itu ditandai juga dengan tanda-tanda alam. Semoga masih ingat ya 10 perintah Allahnya. Lalu dalam perjanjian baru berarti adalah merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul yang ditandai dengan bunyi seperti tiupan angin keras, ya. Jadi ada tanda-tanda juga. Nah, berikutnya apa sih macam-macam karunia Roh Kudus? Ini kalau semoga masih ingat nih kelas 1 dulu juga pernah bicara nih kelas 7 ya. Ketika kita bicara tentang peran gereja bagi perkembanganku. Ya, ini rupa-rupa karunia tetapi satu roh ya. Yang kalau masih ingat ada berapa karunia menurut 1 Korintus bab 12 1 sampai 11 sih? Siapa yang masih ingat ada berapa karunia Roh Kudus? Ada yang masih ingat kah dengan baik? 7 ya, Bu? 7. Masih kurang? Kurang. Kurang. Coba dilihat ada berapa? 7 masih kurang, 7 masih kurang. Ada berapa? Siapa yang menemukan? Berapa Dimitri? Darel? Ada berapa? 15 ya, Bu? 15 kebanyakan. 8 ya, Miss? 8. 8 masih kurang. 10 kelebihan. 9, Bu. 9. 8 masih kurang, 10 kelebihan berarti 9. Oke, jadi di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 11 ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, kalau dalam Galatia juga ada 9 buah roh. Oke, nah untuk bagian ini, untuk yang bab 5 bagian A ini, apakah ada pertanyaan? Bagaimana? Adakah pertanyaan? Tidak ada, Miss. Tidak ada, paham ya? Nah, nanti untuk penugasannya akan Bu Guru kirim di Google Classroom. Dan sepertinya Bu Guru cek ini belum semua masuk loh, belum semua masuk ke Google Classroom yang semester 2. Karena sengaja buat Bu Guru buat semester 2 supaya tidak tabrakan ya nilainya itu dengan yang semester 1. Nah, kalau tabrakan semester 1 itu panjang sekali ya. Ketahuan yang kosong-kosong nanti semakin banyak kelihatan kosongnya. Yang kemarin nggak full. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti tugasnya yang akan Bu Guru kirim ya. Bu Guru kirim di Google Classroom. Berarti sekarang kita akan melangkah ke bagian bab 5 bagian B. Manakah peran Roh Kudus memberi daya? Gimana tempatmu tampilannya berbeda belum? Udah, Bu. Berbeda, Bu. Udah kayak bab 5 peran Roh Kudus bagi para murid Yesus ya? Iya, Bu. Oke. Saya mau tanya sebelum lebih lanjut. Nah, Cynthia, jumlah murid Yesus sudah berapa sih yang disebut rasul? Cynthia. Salomita, nanti Bu Guru minta tolong catat yang tidak hadir ya. Ini kan sampai jam 9.23 itu hanya 20. Kan 21 dengan Bu Guru nih. Cynthia. Cynthia. Cynthia tidur ya? Ya, Bu. Oh, tidur. Oh, bangun.
Cynthia, murid Ibu, Yesus. untuk Cynthia itu audionya rusak, Bu. Oh, begitu. Oke. Ya, tadi dia bilang ke saya itu kalau dia buka unmute itu ada tanda-tanda seru gitu, Bu. Bu, mic saya nggak bisa. Oke. Ya, kalau begitu, Jorel. Jorel. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Jorel, murid Yesus yang disebut rasul ada berapa ya? 12. Berapa? 15? 12. 12. Darel, betul tidak jumlah murid Yesus yang disebut rasul itu ada 12? Betul, Bu. Betul. Nah, dari 12 itu coba Immanuel. Nail. Ya, Bu. Coba lihatkan wajahnya. Mana wajahmu, Immanuel? Ya, Immanuel, dari 12 rasul Yesus itu, coba kamu sebutkan rasul Yesus yang bersaudara, yang sama-sama dipilih oleh Yesus menjadi rasul yang bersaudara siapa ya? Siapa dengan siapa? Siapa dengan siapa? Ya, Bu, coba ulang, Bu. Nggak kedengeran di sini. Oh, nggak kedengeran. Yang lain kedengeran tidak? Patah-patah, Bu, di saya. Patah-patah di saya, Bu. Oh, oke. Jadi dari murid Yesus yang disebut rasul itu ada 12. Karena murid Yesus itu banyak sekali ya. Tetapi dari para murid itu yang disebut rasul ada 12. Nah, dari 12 rasul Yesus itu ada di antara mereka itu bersaudara. Nah, coba sebutkan siapa saja dari rasul Yesus itu yang bersaudara. Jadi siapa dengan siapa, siapa dengan siapa. Atau yang lain boleh, yang lain yang masih ingat dengan baik boleh menyebutkan siapa dengan siapa, siapa dengan siapa. Simon sama Andreas, Bu. Benar nggak? Ya, betul, Simon. Simon siapa nih? Simon Petrus. Ya, karena ada. Jadi kalau menyebut Simon harus lengkap. Mengapa harus lengkap? Karena ada Simon yang lain ya. Ada Simon dari Kirene. Kirene juga ada, tapi bukan rasul. Lalu ada Simon orang Selot. Jadi kalau menyebut Simon harus lengkap. Karena ada Simon-Simon yang lain. Oke, siapa lagi? Jadi Simon Petrus dan Andreas, betul. Mereka bersaudara, berprofesi sebagai nelayan. Ada lagi? Yohanes dan Yakobus, Bu. Betul, Yohanes dan Yakobus. Yang anak Zebedius atau anak Alfeus ini? Zebedius. Betul, jadi Yohanes dan Yakobus anak Zebedius. Karena ada juga Yakobus yang anak Alfeus ya. Maka menyebutkan harus bisa lengkap supaya tidak salah. Oke, pinter. Ingat dengan baik. Nah, sekarang Roh Kudus itu memberi daya kekuatan. Nah, ini masih dalam KD yang kelima, kemudian ini tujuan pembelajarannya. Boleh dibaca. Jonathan, bagaimana bisa membaca? Bantu membaca tujuan pembelajaran, Jonathan. Jonathan. Mungkin tidak pada waktunya. Izia, coba bantu baca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran: setelah selesai kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul dan gereja masa kini secara tepat, serta merumuskan doa tertulis mohon karunia Roh Kudus. Ya, jadi tujuannya supaya kita bisa paham nih, apa sih peran Roh Kudus bagi para rasul dan gereja masa kini, lalu merumuskan doa mohon karunia Roh Kudus. Ya. Sekarang ini indikatornya untuk uraian yang lebih terperinci dari tujuan. Oke. Nah, kita akan melihat. Nah, karena Bu Guru itu bukunya semuanya di sekolahan ya kan? Kan kemarin nggak tahu kalau kita mau masih berlanjut bahwa Bapak Ibu Guru harus mengajar dari rumah, sehingga Bu Guru tidak membawa buku yang baru. Bu Guru bawa aja yang edisi lama. Coba kamu buka yang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Nggak tahu di bukumu halaman berapa ya? Kalau buku lama halaman 75.
Halaman berapa yang buku baru? Yang 5, Bu. Halaman? 95, Bu. Halaman 95. Oke, teman-teman, silakan buka halaman 95, buku baru. Kalau buku lama, buku Bu Guru itu halaman 75. Ya, jadi buku Bu Guru itu semuanya masih di sekolah dan kita nggak boleh ke sekolah. Sekolah harus steril. Oke, kita akan melihat doa Santo Bonaventura, ya, yang memohon 7 karunia Roh Kudus. Nanti dilihat baik-baik 7 karunia Roh Kudus itu apa saja. Tadi kalau dalam 1 Korintus bab 12 1 sampai 11 berapa tadi? Berapa macam karunia Roh Kudusnya? 9. 9 ya. Kalau dalam doa yang dirumuskan Santo Bonaventura ada berapa? 7, Bu. 7 ya. Ini sudah ada ya, sebenarnya ada di dalam perjanjian lama tentang 7 karunia Roh Kudus itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Mungkin di halamanmu di halaman 95 atau 96 mungkin doanya. Ya, boleh lihat dalam bukumu atau mau lihat yang Bu Guru tampilkan ya. Coba siapa mau bantu Bu Guru membacakan doa ini? Ya, bacakan dengan baik sehingga jelas mana saja yang termasuk 7 karunia Roh Kudus itu. Siapa bantu baca? Kesia, silahkan Kesia Hana. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih melalui Engkau, Putra Tunggalnya yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi, ketujuh karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan, guna memampukan kami menikmati buah dari pohon kehidupan yang adalah sungguh Engkau sendiri. Karunia pengertian, guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat, guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan, guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenal, guna membedakan yang baik dari yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan, guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah, guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpersonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan, permohonan kami. Sudilah Engkau mengabulkan demi kehormatan nama-Mu yang kudus, bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah, sujud, dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan, dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Iya, terima kasih Kesia. Ya, siapa menemukan 7 karunia Roh Kudus itu apa saja di situ? Karunia kebijaksanaan, karunia pengertian, karunia nasihat, karunia keperkasaan, karunia pengenalan, karunia kesalehan, dan yang terakhir karunia takut akan Allah. Oke, betul ya. Ini yang sebenarnya ada tanda titiknya ini ya. Ini 7 karunia Roh Kudus dan masing-masing itu ada kekasannya ya. Setiap karunia itu punya kekasannya. Karunia kebijaksanaan gunanya apa? Ini ada. Nah, kalau kamu sekarang melihat ke dalam dirimu, nah, roh karunia apa yang sudah ada dalam dirimu? Karunia mana yang menurut pengalaman hidupmu, penghayatan imanmu selama ini, karunia Roh Kudus mana yang sudah berdiam dalam dirimu? Siapa yang mau mengungkapkan? Karunia pengenalan, Miss. Karunia pengenalan. Oke, Kesia, karunia pengenalan. Siapa lagi? Salomita? Marcella? Karunia kesalehan, Miss. Karunia kesalehan. Marcella, roh apa? Felicia? Felicia?
Felicia. Tak sampaikah suara Bu Guru? Katanya dia jaringannya jelek, Miss. Oh, jaringannya jelek. Oke, Ano. 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 Ya, Bu. Nah, kalau Ano, menurut Ano, karunia Roh Kudus apa yang ada dalam dirimu saat ini? Karunia pengenalan, Bu. Karunia pengenalan. Oke, Trisha? Karunia takut akan Allah, Bu. Takut akan Allah. Kalau Alex? Karunia itu Bu, pengertian. Karunia pengertian. Febrian? Saya karunia pengenalan. Karunia pengenalan. Kalau Luis? Luis. Hilang lagi suaranya. Ana. Tak terdengar juga. Rebecca. Ya, Miss. Rebecca yang mana karunia Roh Kudus yang ada dalam diri Rebecca saat ini? Kalau sekarang kayaknya takut akan Allah. Takut akan Allah. Oke, terima kasih yang sudah memberikan jawaban ya. Oke, jadi ini ya ada 7 karunia menurut yang dirumuskan oleh Santo siapa tadi? Santo Bonaventura, Miss. Ya, Santo Bonaventura ya. Kalau tadi dalam 1 Korintus bab 12 1 sampai 11 ada berapa? 9, Bu. 9. Ada ingat salah satunya apa? Ada ingat? Karunia iman yang paling mudah. Oke, ya. Nah, nanti kalau misalkan Bu Guru ini ada soal. Nah, karunia Roh Kudus ini berguna untuk membantu umat menghadapi serangan gencar musuh. Nah, ini berarti karunianya apa? Keperkasaan. Oke. Bahwa roh ini membantu umat untuk mampu ya mengikuti jejak langkah Allah. Nasihat. Roh ini memampukan orang untuk dapat menikmati buah dari pohon kehidupan. Kebijaksanaan, Bu. Ya, roh ini membantu umat untuk menjauhkan dari segala yang jahat. Takut akan Allah, Bu. Takut akan Allah. Roh ini membantu orang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Karunia pengenalan. Ya, jadi bisa bedakan ya. Roh ini mencerahkan akal budi manusia. Pengertian, Bu. Pengertian. Ya. Ini kamu nih anak sekolah nih mesti banyak nih meminta karunia pengertian ya. Supaya akal budi kita dicerahkan. Cling gitu kan. Bisa belajar dengan mudah. Oke, berikutnya kita akan melihat pengalaman menerima bimbingan Tuhan dalam mengatasi masalah yang pernah dihadapi. Apakah kalian pernah mengalami masalah? Sering gitu ya. Sering, Bu. Sering. Nah, ketika menghadapi masalah, menemukan jalan keluar atau solusi? Kadang-kadang menemukan, kadang-kadang tidak menemukan. Kadang-kadang menemukan, kadang-kadang belum menemukan, kadang-kadang tidak menemukan. Oke. Nah, ketika menghadapi masalah itu apa yang kamu buat? Nah, sekarang coba Bu Guru mau dengarkan siapa yang mau cerita. Bu Guru akan tulis siapa mau cerita pengalaman menghadapi masalah, kemudian apa yang dilakukan, dan apakah menyadari bahwa di dalam pengalaman itu ada peran Tuhan melalui Roh Kudus. Ya, adakah yang mau bersharing? Ya, Bu Guru akan membuat catatan untuk pemberian poin. Ada yang mau cerita? Gimana? Pengalaman menerima bimbingan Tuhan dalam mengatasi masalah yang pernah dihadapi. Adakah yang mau berbagi?
Ketika kita berbagi pengalaman, sebenarnya kita juga bisa membantu orang lain, ya. Karena bisa jadi ada orang lain juga akan mengalami yang kurang lebih seperti yang pernah kita alami. Lalu bisa terbantu ketika mendengar sharing, ya, kesaksian, ya, atau bahasa lainnya kesaksian. Oke, adakah? Siapakah yang akan bersharing? Saya deh, Miss. Oke, silahkan. Jadi beberapa minggu yang lalu lah, di situ saya ada masalah, saya merasakan ketakutan banget. Jadi saya di situ ngerasa takut banget. Terus di situ saya nggak tahu harus ngapain. Di situ ada beberapa guru yang bilang ke saya, kamu jangan takut sama hal-hal seperti itu. Kamu harus yakin Tuhan ada di dalam diri kamu. Di situ saya menyebut nama Tuhan itu, di dalam hati saya menyebut itu secara terus-menerus, dan pada akhirnya saya percaya bahwa roh-roh kegelapan itu takut, dalam nama Yesus roh kegelapan itu takut. Dan di situ tuh pas saya menyebut nama Tuhan Yesus itu, di situ saya langsung, di situ susah memang karena pas menyebutnya itu susah banget, Miss. Di situ terus banyak guru-guru juga yang nasehatin saya, bilang, "Kamu jangan takut, kamu percaya Tuhan." Di situ saya percaya tanpa pertolongan Tuhan di dalam kondisi seperti itu, saya mungkin tidak akan bisa melewati masa-masa ketakutan seperti itu, Miss. Ditambah lagi, ada juga Bapak Ibu guru, beserta teman-teman yang mungkin tahu kondisi aku pada saat itu, jadi teman-teman semua ikut nyemangatin aku, Miss. Seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Kesya untuk pengalamannya, untuk sharingnya. Oke, ada yang lain? Ini kayaknya Saya, Bu. Oke, silahkan. Jadi beberapa hari lalu itu kan perutnya tiba-tiba kayak kram gitu, Bu, pas saya habis main. Terus kayak saya, jangan-jangan kenapa-kenapa gitu. Akhirnya saya kayak minta tolong sama Tuhan, terus saya juga nggak boleh panik, karena kalau makin panik makin parah. Akhirnya saya coba doa, terus setelah saya doa, terus saya udah mulai tenang, penyakitnya udah hilang, Bu. Oke, kekuatan doa ya. Ada lagi, Kesya, Dimitri, sudah? Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk Kesya dan Dimitri ini yang sudah berbagi pengalaman. Ya, Bu Guru juga punya pengalaman. Tidak tahu nih Bu Guru sudah pernah sampaikan atau belum. Tahunnya Bu Guru lupa, tapi sudah cukup lama. Bu Guru pernah ikut dalam kegiatan suatu gerakan ya, gerakan anti kekerasan, ya, non violenza. Ya, waktu itu ketika Bu Guru masih di Italia, ikut kegiatan itu ada kelompok namanya Pax Christi ya, ada gerakan namanya Pax Christi. Lalu kita itu ada pekan studi. Jadi 1 minggu itu kita pekan studi, pergi ke tempat di mana ketika Perang Dunia Kedua, tempat itu menjadi salah satu ya daerah yang mengalami pengeboman. Jadi banyak tempat yang hancur. Nah, kami mengadakan studi di situ, baca buku dan sebagainya. Lalu kita diputus untuk pergi sendiri-sendiri ke daerah itu. Oke lah, saya pergi sendiri, sok tahu nih, padahal daerahnya saya belum kenal dengan baik, sok tahu banget pada waktu itu. Pergi, menyusuri, masuk ke daerah kayak ke hutan, sepi, nggak ketemu orang satu pun. Wah, awalnya sih masih semangat. Lama-lama muncul juga rasa takut saya. Sepi, saya nggak ketemu satu orang pun ke dalam itu. Aduh, ngeri juga. Ngerinya apa? Saya belum tahu daerah itu. Itu nanti bermuaranya kemana, saya nggak tahu. Nah, kalau masih ketemu orang mungkin masih bisa lah, kalau ketemu binatang atau apa, wah, karena takut itu harus saya berbalik berputar lalu keluar dari daerah itu, lalu pergi ke tempat yang lebih terbuka di mana saya bisa melihat orang lain. Nah, ketika ketakutan itu apa yang harus saya buat? Kalau ketika saya ketakutan lalu saya diam saja di situ, ya mungkin saya nanti jadi tidak akan lepas. Maka saya keluar dari situ, lalu mencari tempat yang lebih terbuka, lalu tarik nafas perlahan-lahan. Akhirnya terima kasih Tuhan dilepaskan dari situasi ketakutan. Ya, itu jadi saya juga pernah punya pengalaman ketakutan karena sok-sokan gitu ya di daerah yang tidak kenal, pergi sendiri-sendiri, masuk kok lama-lama semakin sepi nggak ketemu orang sama sekali. Saya nggak tahu daerahnya, itu daerah Montesole. Itu pengalaman saya. Jadi
setiap dari kita mungkin punya pengalaman yang bermacam-macam. Ya, tapi ketika ada situasi takut itu, lalu ingat untuk mencari pertolongan. Oke, ya. Semoga yang lainnya pengalaman-pengalaman juga bisa semakin menguatkan ya. Pernah kan pasti kalian punya pengalaman takut hantu. Nah, ini kita lewatkan saja. Nih, disebut apa saja karunia Roh Kudus dalam doa mohon karunia Roh Kudus. Tadi disebut apa saja tadi? Masih ingat? 7 itu masih ingat apa saja? Masih, Miss. Ya, masih ingat. Kegunaannya masih ingat? Mudah-mudahan. Masih, Miss. Tadi udah kita screenshot buat dicatat. Oh, di screenshot ya. Oh, di buku cetak juga ada, bukankah? Di buku cetak ada? Ada halaman 9697. Di buku cetak juga ada. Di screenshot juga boleh sehingga bisa dibawa kemana-mana kan, bisa diingat dengan baik. Kalau bawa buku-buku kan nggak mungkin juga bawa kemana-mana. Kalau di screenshot di HP ya, kan sekarang HP itu menjadi salah satu yang tidak boleh ketinggalan ya kan. Apalagi sekarang kemana-mana harus pakai Peduli Lindungi ya kan. Iya, harus scan. Ke gereja pakai Peduli Lindungi, ke mall juga pakai Peduli Lindungi, ya, naik kereta juga iya, ke tempat-tempat publik juga iya, tempat wisata juga sekarang pakai Peduli Lindungi ya. Jadi HP tidak boleh ketinggalan, kalau ketinggalan nggak bisa masuk. Nah, ke gereja nggak bawa HP nggak bisa masuk, nggak bisa buka Bela Rasa, nggak bisa Peduli Lindungi. Nah, apa sebenarnya peran Roh Kudus? Apa peran Roh Kudus bagi kita? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, ini kisah Pentakosta tidak usah kita baca lagi ya, karena sudah berkali-kali nih kita baca ya kan? Atau mau dibaca ulang? Kita lewati atau kita baca ulang? Untuk kisah Pentakostanya? Gimana Dimitri, kita baca ulang atau kita lewati? Baca ulang aja. Lewati aja, Bu. Baca ulang. Lewati, Bu. Yang tadi mengatakan baca ulang siapa? Yang baca ulang tadi siapa? Luis, Bu. Luis, ya. Kalau gitu Luis, silakan baca ulang, Luis. Yo, Luis, baca Luis. Bu Guru mau dengar suara Luis. Silakan, Luis. Pentakosta, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka tersendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, karena mereka semua yang berkata itu orang Galilea, berkata-kata itu orang Galilea, bagaimana mungkin mereka masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata orang pada lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oke, terima kasih Luis. Ya, kita akan tidak bahas lagi ya, karena minggu lalu dan tadi juga sudah kita singgung sedikit. Nah, sekarang kita akan baca kelanjutan dari bab ini ya, 14 sampai 21. Siapa bersedia bantu baca? Ya, Bu. Siapakah? Dimitri? Ya, Bu. Oke, silakan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini
tidak mabuk, seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan dan orang-orangmu dan yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, Kisah Para Rasul bab 2, 14-21. Siapa penulis Kisah Para Rasul? Masih ingat? Santo Paulus ya, Bu. Bukan Santo Paulus. Siapa? Penulis Kisah Para Rasul. Siapa yang masih ingat? Halo? Kayaknya diulang lagi, lupa lagi ya. Penulis Yohanes, Bu. Bukan. Siapa Bu? Siapa penulis Kisah Para Rasul? Depannya L. Lukas ya, Bu? Iya. Lukas. Lupa lagi ya. Jadi penulis Kisah Para Rasul adalah Lukas, Rasul Lukas atau Santo Lukas yang juga menulis Injil Lukas ya. Bukan Paulus ya. Paulus itu menulis Roma dan seterusnya 13 surat. Nah, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Berarti ada berapa rasul di sini? 12. Bu. Ada 12. Nah, 12 itu masih termasuk Yudas Iskariot kah? Tidak, Bu. Tidak. Kemana Yudas Iskariot? Bundir. Apa? Bundir. Yudas Iskariot kemana? Bundir, Ibu. Ya, Yudas Iskariot adalah bunuh diri ya. Bunuh diri ketika dia menyadari akibat dari tindakannya itu. Nah, lalu siapa ini yang menggantikan? Yudas Iskariot diganti oleh siapa? Matias, Bu. Oleh Matias. Betul ya. Jadi pada waktu itu para rasul memilih pengganti Yudas Iskariot. Ada 2 nama pada waktu itu, tetapi yang terpilih adalah Matias. Jadi di sini Petrus dan ke-11 rasul berarti ada 12. Nah, tempat posisi Yudas Iskariot sudah digantikan oleh Matias. Ini bisa dibaca di Kisah Para Rasul bab pertama ya, di sana ada. Nah, Petrus itu adalah sebagai pemimpin ya, sebagai ketuanya, dan dia menjadi ketua itu juga dipilih oleh Yesus. Maka dalam tradisi Gereja Katolik, nah tahta Santo Petrus itu kemudian diteruskan oleh mereka yang dipilih menjadi siapa? Tahta Petrus dilanjutkan oleh siapa zaman sekarang? Oleh Pak 4 huruf. Paus. Ya, oleh Paus ya. Maka dikatakan Paus itu adalah pengganti Rasul Petrus sebagai pemimpin, ya. Nah, Paus yang sekarang siapa? Yang memimpin sekarang? Paus Fransiskus ya, Bu? Ya, betul. Paus Fransiskus. Orang mana ya? Dari negara mana? Vatikan, Bu. Oh, bukan. Dari negaranya Lionel Messi. Mana? Argentina, Bu. Argentina. Ya, dari negara. Kalau Lionel Messi langsung ingat ya. Ya, dari Argentina ya saat ini. Ya, di sini bahwa Petrus mewakili para rasul ya, mengatakan kepada mereka yang mengatakan mereka mabuk ya. Kami tidak mabuk, nggak? Pagi-pagi sudah mabuk ya kan? Di sini bahwa Petrus mewakili para rasul yang lain menyampaikan khotbahnya.
Nah, di sini bahwa mereka karena menerima Roh Kudus, mereka berani ya, mereka berani keluar dari situasi itu dan mulai berkata-kata. Dan apa yang mau menunjukkan mengenai bahwa Allah itu akan mencurahkan Roh Kudus ya. Roh Kudus akan dicurahkan atas mereka ya. Di sini disebutkan ada nama nabi. Nabi siapa yang disebut? Nabi Yoel ya, ada Nabi Yoel. Jadi bahwa dalam khotbah Petrus ini, Petrus menyampaikan ya di sini bahwa pada mereka anak laki-laki, anak perempuan, teruna itu anak muda ya, kepada hamba laki-laki, kepada hamba perempuan. Ya, jadi mereka akan menerima Roh Kudus itu. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit dan sebagainya. Bukan untuk ya melakukan mujizat. Maka tadi kita lihat bahwa Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dalam setiap karyanya. Kemudian ini kalau begitu apa saja peran Roh Kudus yang bisa kita lihat? Ya, coba dibaca oleh Darel. Peran Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta mengungkapkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar hadir dalam gereja, menjiwai dan membimbing dan menyertai gereja. Roh Kudus yang datang itu mengubah hati para murid Yesus, menyemangati dan mempersatukan semua orang dari berbagai bangsa. Ya, jadi peristiwa Pentakosta mengungkapkan misteri Tritunggal yang Maha Kudus. Siapa itu Tritunggal yang Maha Kudus? Siapa yang dimaksud Tritunggal Maha Kudus? Allah Bapa, Allah Putra, lalu Allah Roh Kudus. Roh Kudus ya. Nah, jadi tapi kamu jangan AP ya. Ini karena Bu Guru singkat aja waktunya. Jadi Tritunggal Maha Kudus Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nanti kalau tulis AP nanti apa itu AP? Nah, nggak tahu lagi ya kan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus benar-benar hadir dalam gereja, menjiwai, membimbing dan menyertai gereja. Lalu Roh Kudus yang datang itu mengubah hati para murid Yesus ya dalam lidah api tadi, menyemangati dan mempersatukan semua orang dari berbagai bangsa. Nah, ini nanti akan Bu Guru kirim, silahkan nanti didiskusikan ya. Boleh berdua, boleh bertiga ya. Boleh berdua, boleh bertiga, nanti apa saja akan Bu Guru tuliskan di grup ya. Lalu kalau tugas yang tadi, pertanyaan tadi adalah tugas pribadi, yang ini tugas bersama. Nanti Bu Guru kirimkan di Google Classroom, Bu Guru tulis dulu ya, apa saja yang langkah-langkah untuk dikerjakan. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi, kita selesaikan lagi. Oke? Ya, kita tutup dengan doa penutup. Siapa mau bantu doa penutup? Adakah yang bersedia? Oke, silakan. Teman-teman dari Marcel, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa, kami bertakhta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini, kami telah bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Semoga hati dan pikiran kami semakin terbuka agar mampu mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Semoga kami peka akan ajaran-Mu sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Antonius, doakan kami. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih kepada Darel yang sudah memimpin doa penutup. Nah, sekarang kan tinggal 20, tadi 22. Nanti Salomita. Ibu, tadi itu kan yang nggak masuk itu ada. Tadi kan Nabila sudah masuk, yang nggak masuk itu tadi kan yang masuk itu ada 21. Nah, sekarang itu tinggal 19, tambah Ibu jadi 20. Nah, ini aku kasih waktu dulu ya, Bu, mau di absen lagi aja dulu, Bu. Ya, nanti ditulis grup aja ya siapa yang tapi jangan keluar dulu ya, Bu, soalnya ya sama sekali tulisan sama sekali yang tidak hadir. Lalu nanti yang datang sebentar-sebentar diberi catatan juga ya kalau ingat. Ya, sekarang coba wajahnya diperlihatkan, mau Bu Guru foto untuk dokumentasi laporan. Wajahnya diperlihatkan, wajah keren dan cantiknya. Yang nggak berani tampil, jangan-jangan nggak pede dia. Pede habis. Siapa yang pede habis? Ana, Cynthia, Rebecca, Jovi. Oke. Yang tidak ini, wajahnya tidak nih, nggak pede nih.
Siap? 1, 2, 3. Sebentar, Bu Guru simpan dulu di grup kelasmu. Delapan B. Manakah 8B? Kok 8B? Salah kirim Bu Guru kok ke 8B. Ya maaf. Salah jadi 8B. Untung belum dikirim, baru dalam proses 8A. Bu, ini yang dibuat yang nggak mengikuti sampai habis kan ya, Bu? Ya. Jadi kamu tulis gini, yang hadir berapa, yang tadi kan yang paling banyak 22. Kamu hadir terus yang entah dia keluar duluan, lo diberi keterangan dalam kurung. 21, Bu, tadi, Bu. Oh ya, tadi aku ini 21. Nah, sekarang tinggal 19. Ya, karena 22 dengan Bu Guru ya. Iya. Sedang proses fotonya. Mudah-mudahan bisa tercover. Oke, kalau begitu terima kasih untuk kebersamaannya. Untuk tugas mungkin kalau Ibu Guru sekarang nggak sempat untuk menuliskan nanti, karena setelah ini Bu Guru harus siap-siap menuju ke kelas 8B ya. Nanti siang Bu Guru kirimkan tugasnya kalau saat ini belum bisa. Oke, terima kasih kebersamaannya, terima kasih untuk keaktifannya. Mudah-mudahan kita besok hasilnya atau lusa hasil baik semua ya, hasil negatif semua. Amin, Bu. Makasih ya, Bu. Dadah, Bu. Oke. Kasih juga. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama.